Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji saya kemarin, ya, kita sekarang akan masuk ke persamaan diferensial order pertama, seri kedua, di mana dalam bab kalkulus untuk fisika dan kimia, ya. Nah, untuk yang seri pertama kemarin saya udah jelasin dua cara, ya. Kemudian sudah kita jelasin, ya, tinggal satu cara kemarin saya sudah singgung, yaitu cara ketiga adalah pemecahan masalah mixing problem dengan faktor integrasi. Kita kembali lagi ke permasalahan yang kemarin, ya. Di sini saya ulangin bahwa ada larutan, ya, larutan sulfur belerang, di mana volume larutannya di situ, larutan maksudnya plus air, ya, 30.000 liter, dan kadar belerangnya itu adalah 150 kg. Terus kemudian dimasukin, ya, rate in itu dengan flow 100 liter per jam, ya, dengan kadar 0,2 kg per liter belerang, ya. Jadi rate in-nya itu segitu, kemudian masuk di mixing sampai rata, kemudian keluar rate out, ya. Rate out-nya, flow rate-nya itu sama, yaitu 100 liter per jam. Memang saya buat sama kemarin, ya, saya ulangin lagi. Ditanyakan banyaknya belerang di tangki tiap saat, tapi kita menggunakan cara faktor integrasi. Kenapa kita menggunakan cara faktor integrasi itu begitu penting sampai dipisahkan gitu, padahal sudah menggunakan dua cara integral. Nah, di sini keistimewaannya faktor integrasi sebelumnya saya infokan, ya, bahwa apabila kita di sini pertanyaannya flow rate-nya tidak sama, rate in dan rate on-nya tidak sama. For example, dia 100 liter per jam, di sini misalnya 200 atau 75, maka Anda akan sangat sulit memecahkan masalah hanya dengan diferensial biasa. Nah, dengan faktor integrasi, ya, kita bisa memecahkan masalah baik flow rate-nya sama maupun tidak. Untuk kesempatan ini kita akan gunakan diferensial faktor integrasi, tapi dengan flow rate sama, ya. Untuk kedepannya mungkin seri 3 dengan flow rate yang berbeda. Baik, kita lihat langsung, ya. Kita lihat persamaan yang kemarin tuh dx per dt, rate in per rate out. Ya, di sini udah dapet, nggak mau saya ulang lagi. Ya, perbedaannya di sini kemarin dx per dt 20 min x per 300. Sini kita kumpulin x-nya di dekat dx, dan di sini 20-nya kita sendiriin, ya. Kemudian kita masuk ke sini. Perhatikan baik-baik di sini. Di sini langsung masuk, ya, bahwa dx dt x per 300 per 20. Faktor integrasi itu adalah di bawah x di sini. Misalnya dia 300, maka dia adalah integral seper 300 dt. Misalnya dia 300 plus t, maka integral seper 300 plus t dt. Ya. Tujuannya apa? Nanti kalian akan tahu, ya. Nah, oke, kita lihat di sini, ya. Mu fungsi eksponen, ya. E aja saya sebut, ya. E integral seper 300 dt. Mu sama dengan E seper 300 T, ya. Anda udah tahu bahwa integral seper 300 dt sama dengan seper 300 T. Forget it dengan C-nya. Kemudian di faktor integrasi ini, persamaan ini itu kita kalikan dengan faktor integrasi. Jadi mu dx dt, mu x per 300, 20 per mu. Oke, ya, kita kali E 300 di sini seperti yang kalian lihat semua yang ada di sini, ya. Nah, kemudian kita kumpulin, ya, kita kumpulin D per dt. Maksudnya apa sih, Pak? Maksudnya begini. Kalau Y itu sama dengan U per V, maka Y aksen sama dengan U aksen V ditambah U V aksen, kan? Ya. Nah, di sini adalah U per V. For example, di sini adalah U, ya. Kemudian di sini adalah V. Maka ini adalah U aksen, ya. Ini adalah U aksen. Di sini itu adalah ini adalah U aksen di sini. Di sini adalah U-nya, V-nya misalnya, ya. Kemudian di sini itu U, ya. Sedangkan di sini E T per 300 dibagi 300 itu adalah V aksen. Kita tahu bahwa turunan dari E T per 300, turunan E pangkat X adalah E pangkat X, ya. Turunan E T per 300 itu sama dengan
ET per 300 ya dibagi 300 ya, semua udah pada tahu ya, di sini integral yang biasa aja ya. Oke, jadi otomatis tinggal dikumpulin. Cara mudahnya gimana? Cara mudahnya bila kita lihat begini langsung aja, ini dx per dt x per 300, langsung aja epsilon ya, hasil yang ini dikali x d per dt, selesai ya, langsung aja di sini. Kemudian ini 20 ET pangkat 300 diamin dulu. Ini ya adalah hasil dari ini, sekali lagi ya. Gimana caranya? Ingat-ingat aja tentang perkalian di SMA, yaitu turunan dari UV sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Baik, kita lanjutin. Kemudian kita integralin di dua sisi, ya. Otomatis integral dari Y aksen atau V aksen X adalah hasil itu sendiri kan ya. Integral dari Y aksen adalah Y ya. Berarti integral dari D per dt adalah E dikali E per 300 adalah ya ini X dikali E per 300 ya. Kemudian 20 kita integralin ya. 20 kita integralin di sini ada T-nya di sini ya, integralnya di sini ya, bukan turunan ya, integral di sini ya. Nah, itu sama dengan 6000. Ini turun 6000 T per 300 plus C. Ya, kalau mau lebih jelas bagaimana di sini tadi sudah saya jelaskan ya, ada beberapa murid saya belum saya hapus di sini. Ya, ini integralnya mudah, mudah aja mengingatkan dulu waktu SMA. Integral 20 E T per 300 dt ya. 20 konstanta keluarin, E per 300 dimisalkan. Misal U sama dengan T per 300, maka DU sama dengan 1/300 dt ya. dt sama dengan 300 du. Oke. Ya, kemudian tinggal dimasukin tuh ya. dt-nya diganti 300 du, E pangkat U, integral E pangkat U tetap E pangkat U. Ya, kemudian 300 dikalikan konstanta jadi 6000 E pangkat U plus C, masukin deh U-nya dimasukin. U-nya tadi kan misalnya dimisalin T per 300 kan. 6000 dikali fungsi eksponen E aja ya, T per 300 ditambah C. Oke, ya, ini dapat dari sini ya. Baik. Nah, kemudian itu kita bagi E per T 300, kemudian 6000, ini ininya hilang, C T per 300 di sini. Jadi 6000 ditambah C E pangkat min T per 300. Ya, nah di sini kita tinggal mencari C-nya berapa. Udah aja kita mencari C-nya, kita lihat mulainya berapa sih, X0-nya berapa sih di sini nih. Ya, pada waktu T sama dengan 0, pada waktu mulai flow in-nya masuk di situ. Nah, di situ kita lihat T0X pada waktu T sama dengan 0, X0 sama dengan 150, masukin X-nya 150 ya. Terus kemudian di sini 6000, masukin T-nya itu sama dengan 0. Kita lihat di sini ya. Kemudian berapapun bilangan di pangkat 0 termasuk fungsi eksponen di pangkat 0 juga 1. Di sini C-nya sama dengan min. Ini min 50 ya, 150 dikurangin 6000. Kemudian kita mendapatkan bahwa C-nya itu adalah min 5850, masukin aja C-nya. C-nya masukin di sini ya, masukin. Nah, sekarang kita dapat fungsinya di sini. Yaitu dapat ya X setiap waktu kita dapat berapa kadar belerangnya, X T fungsi T 6000 min 5850 E pangkat min T per 300. Jadi fungsi dinamis grafiknya adalah kira-kira ini di sini nih awal 150 ya. Kemudian dia akan berhenti pada keadaan kadar belerang 6000, dia berhenti. Berapa waktunya berhenti? Ya, suatu saat akan saya selesaikan dengan fungsi integral yang lain untuk menghitung fungsi dinamis dari waktu dalam keadaan steady state. Oke, insya Allah bermanfaat. Untuk seri 3 akan saya teruskan dengan problem yang sama tapi tidak sama ya, di mana flow in dan flow rate-nya itu berbeda dengan menggunakan faktor integrasi ya. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Ya, kalau Anda ingin lebih dalam untuk dapat informasi-informasi yang lebih dalam, subscribe dan like ya. Kemudian kalau bisa share. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.